Assalamualaikum Vapers, ketemu lagi sama YouTube channelnya Circle Vape ya. Jadi kali ini kita kedatangan salah satu pot yang dia mengklaim punya chip dari Yihi guys. Produknya yaitu Triad AIO ya. Jadi Triad AIO GTRS ini dia lumayan baru masuk di Indonesia, sekarang udah mulai beredar di pasaran. Kelebihannya sangat banyak sekali. Nanti kalian bisa tetap stay tune, ikutin video dari Circle Vape ini. Habis ini kita langsung bongkar. Dan buat teman-teman yang udah klik video ini, saya ngucapin banyak terima kasih. Please jangan lupa subscribe guys. Dan langsung aja kita lanjutin videonya guys. Oke ya, kita lanjutin bos. Kita langsung bongkar aja. Jadi seperti yang aku bilang tadi, untuk pembelian paket produk Triad AIO yang GTRS ini, di dalamnya sudah ada RBA untuk coil build-nya ya. Jadi ini salah satu coil yang nantinya kita bisa pasang kawat sama kapas sendiri guys. Terus ada juga untuk coil MTL-nya sama DTL-nya, replaceable coil adjust flow. Jadi airflow-nya nanti untuk produk ini kita bisa atur di sini ya. Nah, ini yang aku bilang tadi, dia sudah pakai produk atau chip atau mesinnya dengan Yihi SX261. Terus untuk power outputnya 20 watt. Ini kalau dilihat gambarnya sama keterangannya sih kemungkinan dia nggak anti leaking ya. Terus untuk kapasitas baterainya 750 mAh guys. Jadi 750 itu untuk ukuran pot aku bilang udah cukup gede sih ya. Meskipun ada yang sudah sampai 1000 mAh ya. Terus untuk di sampingnya di sini kita bisa perhatiin juga produk ini didistribusikan oleh Indonesian Vapor Station Indonesia, dan ini nama device-nya. Ini sama, ini seperti yang aku jelasin tadi. Ada Facebook, Instagram sama Twitternya GTRS Vapor. Terus ada keterangan ini juga ya. Terus di belakangnya ini guys, kita akan lanjutin. Ini Yihi chip, baterai kapasitas, cartridge capacity 3 bile ya, resistennya 0,6 sampai 1,0 ohm. Materialnya zinc alloy, output resisten 0,5 sampai 3 ohm. Size untuk produknya bisa kalian baca sendiri. Ada cartridge refillable-nya, double heating organic cotton, berarti di dalamnya nanti ada kapasnya juga ya guys. Ini input juga ya, nanti bisa kalian baca sendiri. Langsung kita akan bongkar guys, apa yang ada di dalamnya sesuai dengan keterangan yang di luar ya. Nah oke, ini tampilannya untuk isinya. Ini untuk kabel USB charge-nya, dia masih pakai tipe C guys, pakai tipe C. Terus ini yang aku bilang untuk RBA nya guys. Jadi RBA nya ini nanti kita akan bongkar juga. Ini ada satu coil untuk yang ukuran mana nih ya. Nah ini nih, ini kita bisa perhatiin di sini Triad AIO MTL 1,0 ohm, 1 ohm ya, ini yang 1 ohm. Terus ini untuk cartridge-nya ya, cartridge sama coilnya. Di dalam ada coilnya. Ini yang ada di dalam ini untuk DTL yang 0,6 ohm pakai coil mesh ya. Jadi ini yang pakai freebase, nanti yang 0,1 yang satunya yang ini kita pakai untuk MTL, ini untuk freebase ya, untuk Satnik. Nah sekarang kita akan bongkar untuk RBA base nya ya. Di sini kalian bisa
perhatiin di dalam satu paket penjualannya kita dapat kapas juga, terus ada beberapa seal atau karet item-item yang bulat-bulat ini. Karet seal dia fungsinya buat ganti atau cadangan kalau misalnya si RBA nya ini sudah mulai longgar untuk sealnya. Nah ini di atas kita perhatiin ya, ada sealnya di atas, di bawah sini juga ada sealnya juga. Sekarang kita akan membongkar untuk RBA base nya. Bentuknya seperti ini guys. Oke ya, kalian bisa perhatiin ya, rata-rata untuk coil RBA nggak jauh beda dengan desainnya, nggak jauh beda seperti ini. Cara pasangnya untuk kawatnya nanti gampang. Jadi dengan RBA base ini kalian nanti bisa setting untuk pot kalian guys. Jadi misalnya kalian pengen bikin untuk settingan MTL ya, berarti kalian harus pakai settingan MTL kayak pakai kawat kantal. Untuk kawatnya dibikin renggang diameter sesuai dengan selera kalian masing-masing, dan kita bisa pakai untuk subnik. Kalau misalnya kalian pengen pakai freebase, tinggal dirubah aja untuk cara setting kawatnya guys. Setelah ini kita akan lanjutkan, saya mau bikin kita akan coba bikin kawat sekaligus pasang kapasnya untuk RBA base nya ini, dan setelah itu kita akan cobain ya guys. Jadi kalian harus tetap stay tune ya. Kita sekarang masuk ke device nya dulu guys. Ini untuk tampilan device nya. Ini device nya guys, jadi kalian bisa lihat untuk desain untuk device nya dia memang cenderung tipis dan lebar ya, agak lebar. Ini kita bisa perhatiin ada airflow di sebelah kanan sama kiri pastinya. Di bawah USB charge nya, terus di atas ada positif negatifnya. Tombolnya cuman ada satu untuk kita fairing ya. Nah ini ya, jadi ini untuk tombol fairing sekaligus ada fungsi fairing, nyalain matiin seperti biasa ya guys. Untuk materialnya di sisi sebelah sini dan sebaliknya kayak kulit tapi halus ya. Terus di rangkanya dia pakai zinc alloy, jadi agak berat guys. Sekarang kita lanjutin, kita akan bikin untuk RBA base nya. Nanti kita akan bikin, kita pasang kapas sama kita akan pasang kapas sama itunya ya, kawatnya ya guys. Oke ya guys, kita lanjutin. Jadi ini untuk versi RBA nya, aku udah bikin kawatnya pakai kawat kantal di ukuran 26, terus aku bikin 6 lilitan. Cara pasangnya sangat gampang sekali, kayak kita pasang koil di FGA atau RTA ya. Nah nanti setelah ini kita akan isi untuk liquidnya dulu. Kali ini aku pakai liquid ala carte. Ini kita basahin dulu ya untuk kapasnya. Ini ya, jadi ini dari RBA nya udah aku kasih liquid. Terus jangan lupa untuk airflow kita setting juga guys, karena ini sistem MTL aku bikin separuh ya, jadi nanti kita bisa setting sesuai selera kita sendiri. Habis ini kita pasang di cartridge nya kita tinggal dorong aja, masukinnya tinggal kita pasang, kita dorong aja. Nah, posisikan untuk airflow bisa di sebelah kanan sama kiri, karena device-nya pasti nanti untuk airflow dia posisinya di sebelah kanan kiri device ya.
Siap, ini kita tunggu dulu, nanti kita isi liquidnya. Halo Vapers, kita lanjutkan ya. Jadi tadi aku udah bongkar, aku udah coba bikin RBA-nya. Saya udah pasang kawatnya di sini, udah pasang kapasnya, udah aku basahin juga. Sekarang kita waktunya pasang di cartridge-nya guys. Jadi buat kalian jangan lupa untuk RBA base si versi dari Triad AIO ini, dia ada airflow-nya guys. Di sini kalian nanti bisa setting sendiri sesuai selera kalian. Lubangnya mau dibuka semua atau separuh atau mungkin lebih kecil. Tapi kalau aku sih ini aku bikin kecil ya, karena pakai koilnya koil setting MTL ya. Terus posisinya untuk airflow di sebelah kanan kiri dari si cartridge ya, sebelah kanan sini atau sama kanan sama kirinya ini ya guys. Karena nanti untuk si device-nya ini juga airflow-nya ada di sebelah kanan sama kiri. Sekarang kita akan pasang dan kita akan cobain ya. Terus sedikit informasi, jadi untuk Triad GTRS ini dia nggak ada mode untuk rubah atau setting powernya ya, jadi dia cuma satu settingan. Terus cara nyalainnya dia standar 5 kali, matiin 5 kali. Cuman yang ada fitur tambahnya itu dia cuman untuk lock aja guys, biar dia nggak ke fairing. Jadi untuk locknya dia pencet 3 kali, nanti dia otomatis muncul warna merah di tengah sini di tombol fairingnya. Nanti otomatis dia nggak akan keluar asapnya, alias dia lagi di posisi lock ya. Ini posisi lock. Oke, untuk unlocknya kita tinggal pencet aja 3 kali. Nah setelah itu dia akan kelip warna putih guys di tengah tombol fairingnya. Dan sekarang waktunya kita cobain ya. Oke ya, masuk kita ke kesimpulan. Jadi untuk Triad GTRS ini dia memang kelebihannya dari harga kisaran angka 300.000, tapi kita dapatnya udah lumayan komplit guys. Jadi untuk cartridge-nya dia ada cartridge RBA base-nya, ada DTL maupun MTL-nya. Nah, yang lebih seru lagi yaitu tadi mungkin dari RBA-nya sendiri. Itu kalau kita beli untuk produk yang lainnya yang udah beredar sekarang, itu biasanya versi RBA-nya dia dijual terpisah. Tapi untuk produk ini dia langsung dapat include dalam paket penjualannya guys. Terus untuk rasanya aku bilang dari setting MTL yang aku pasang di RBA base-nya ini tadi udah cukup enak guys. Jadi nggak jauh beda sama aku pakai RTA untuk MTL ya. Rasanya tetap enak, nikotinnya ya standar lah, nggak terlalu tebel karena memang aku pakainya liquid yang nikotinnya 25 mg guys. Terus untuk asapnya juga lumayan banyak, nikotin oke, rasa oke. Jadi buat kalian silahkan kalau mau coba, dan bagi teman-teman yang udah nyobain silahkan sharing, komen di bawah, kita ngobrol di diskusi ya guys. Jadi gitu guys, mungkin sementara untuk videonya kita cukupin dulu. Buat teman-teman, please jangan lupa kalian yang udah nonton video ini jangan lupa untuk subscribe agar channel YouTube dari Circle Vape ini terus berkembang guys, dan aku jadi lebih semangat di videonya. Sementara gitu, yuk, bye bye.